Personality. Apa sih itu personality? Personality, atau lebih tepatnya kepribadian, adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur yang ditunjukkan oleh seseorang. Ada 7 tipe kepribadian yang dimiliki seseorang. Yang pertama ada arsitek, ahli logika, komandan, pendebat, advokat, mediator, dan protagonis. Yang pertama ada arsitek. Kepribadian yang paling tinggi dan sebagai salah satu tipe kepribadian yang paling jarang dan paling mampu secara strategis, arsitek sangat paham hal ini. Arsitek hanya berjumlah 2% dari populasi manusia, dan wanita dengan kepribadian ini sangat jarang. Hanya 0,8% dari populasi manusia seringkali merupakan tantangan bagi mereka untuk menemukan individu yang memiliki ketertarikan yang sama yang mampu tahan terhadap intelektualisme tajam dan manuver berbelit mereka. Orang dengan tipe kepribadian arsitek adalah orang yang imajinatif tetapi tegas, ambisius tetapi menjaga privasi, sangat ingin tahu, tetapi mereka tidak membuang-buang energi mereka. Yang kedua ada kepribadian ahli logika. Tipe kepribadian ahli logika ini sangat jarang, hanya mencapai 3% dari populasi, yang tentu saja merupakan hal yang bagus bagi mereka, karena tidak ada yang membuat mereka lebih tidak bahagia daripada menjadi umum. Ahli logika berbangga diri dengan daya cipta dan kreativitas, serta perspektif dan akal yang kuat yang mereka miliki. Biasanya dikenal sebagai filsuf, pemikir, atau profesor pemimpi. Ahli logika bertanggung jawab untuk sekian banyak penemuan ilmiah sepanjang sejarah. Yang ketiga, ada kepribadian komandan. Komandan dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Orang dengan tipe kepribadian ini memiliki bakat karisma dan percaya diri, dan menonjolkan kekuasaan dengan cara sedemikian rupa yang dapat menarik orang banyak dengan suatu tujuan bersama. Tidak seperti tipe protagonis yang lebih sensitif, komandan dicirikan oleh tingkat rasionalitas yang tidak pandang bulu, menggunakan pendorong mereka, teguh pendirian dan pemikiran yang tajam untuk mencapai hasil apapun yang telah mereka tentukan untuk diri mereka. Mungkin ada baiknya mereka hanya mencapai 3% dari populasi. Jika tidak, mereka akan menguasai tipe kepribadian yang lebih pemalu dan sensitif, yang merupakan sebagian besar dari populasi di dunia. Tetapi kita memiliki komandan untuk membantu kita dalam berbagai bisnis dan institusi yang kita percayai begitu saja setiap hari. Yang keempat ada kepribadian pendebat. Kepribadian tipe pendebat adalah provokator ulung yang menumbuhkan proses menghancurkan argumen atau kepercayaan dan membiarkan akibatnya dilihat oleh semua orang. Tidak seperti kepribadian yang lebih nekat, pendebat melakukan hal ini bukan karena mereka mencoba mencapai tujuan yang lebih jauh atau target strategi, tetapi karena untuk suatu alasan sederhana bahwa hal ini menyenangkan. Tidak ada orang yang menyukai proses adu mental lebih dari pendebat. Karena itu, memberi mereka kesempatan untuk melatih kecerdikan mereka yang cepat, dasar pengetahuan yang luas, dan kapasitas untuk menghubungkan ide berbeda guna membuktikan maksud mereka. Memainkan peran provokator, membantu orang yang memiliki tipe kepribadian pendebat untuk tidak hanya mengembangkan rasa terhadap alasan orang lain yang lebih baik, tetapi juga pemahaman yang lebih baik mengenai ide lawan, karena pendebatlah yang memperdebatkannya. Taktik ini jangan disalahartikan sebagai tipe kepribadian saling memahami dalam pencarian grup peran diplomat. Pendebat selalu berada dalam pencarian pengetahuan dan cara apa yang lebih baik untuk mendapatkannya, kecuali dengan menyerang dan mempertahankan suatu ide dari setiap sisi. Yang kelima, ada kepribadian advokat. Tipe kepribadian advokat sangat jarang, mencapai kurang dari 1% populasi, tetapi bagaimanapun juga membawa pengaruh di dunia.
Mereka memiliki rasa idealisme dan moralitas sejak lahir, tetapi yang membedakan mereka dengan tipe kepribadian idealistik lainnya adalah ketegasan dan tekad mereka. Advokat bukan pemimpin yang malas, tetapi orang yang mampu mengambil langkah yang nyata untuk mewujudkan tujuan mereka dan meninggalkan dampak positif yang abadi. Yang keenam, ada kepribadian mediator. Kepribadian mediator adalah idealis sejati, selalu mencari celah kebaikan bahkan pada orang atau kejadian terburuk sekalipun, mencari cara untuk membuatnya menjadi lebih baik. Walaupun mereka mungkin dirasa pendiam, tidak ramah, bahkan pemalu, mediator memiliki api dan semangat di dalam dada yang benar-benar dapat bersinar. Mencapai 4% dari populasi, sayangnya, resiko merasa salah dipahami cukup tinggi bagi tipe kepribadian mediator. Tetapi, jika mereka menemukan orang yang memiliki kecenderungan yang sama untuk diajak berbicara, keharmonisan yang mereka rasakan akan menjadi sumber kesenangan dan inspirasi. Mediator dipandu oleh prinsip mereka, bukan oleh logika, kegembiraan, atau kepraktisan. Saat menentukan cara untuk bergerak maju, mereka akan memperhatikan kehormatan, keindahan, moralitas, dan nilai. Mediator dipimpin oleh kemurnian iktikat mereka, bukan penghargaan dan hukuman. Orang yang memiliki tipe kepribadian mediator bangga dengan kualitas ini, dan memang demikian. Tetapi, tidak semua orang yang memahami pendorong di balik perasaan itu, dan itu dapat menyebabkan pengucilan. Yang ketujuh, ada kepribadian protagonis. Protagonis pemimpin yang dilahirkan alam, penuh gairah dan karisma, mencapai sekitar 2% dari populasi. Kepribadian ini seringkali menjadi politis, pelatih dan guru kita, mendukung dan menginspirasi orang lain untuk berprestasi dan melakukan kebaikan di dunia ini. Dengan rasa percaya diri alami yang melahirkan pengaruh, protagonis sangat bangga dan senang membantu orang lain untuk bekerja sama guna memperbaiki mereka dan masyarakat mereka.